Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin bahas tentang laporan keuangan. Dalam melakukan analisa fundamental, kita membutuhkan informasi kinerja dan kondisi keuangan dari emiten. Informasi ini dapat diperoleh dari laporan keuangan. Laporan keuangan wajib dipublikasikan oleh emiten setiap kuartal atau 3 bulan, dan setiap tahun laporan tersebut harus diaudit oleh kantor akuntan publik. Laporan keuangan bisa kita unduh dari websitenya BEI di dalam menu perusahaan tercatat, lalu masuk lagi ke submenu laporan keuangan dan tahunan. Berikut adalah tampilan website di BEI. Ini kita bisa masuk ke menu perusahaan tercatat, nanti ada pilihan laporan keuangan dan tahunan. Di sini kita bisa pilih laporan keuangan ataupun laporan tahunan. Kita bisa pilih efeknya, bisa saham ataupun obligasi. Lalu nanti kita di sini masukkan kode atau nama perusahaannya, lalu tahun, periode. Setelah itu kita cari, nanti akan muncul laporan-laporan yang bisa kita unduh. Laporan keuangan diartikan sebagai laporan kinerja suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dari data-data tersebut, para investor dapat mengetahui secara pasti kondisi keuangan perusahaan. Agar dapat terbaca dengan jelas, akurat, dan terstruktur, laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan jenis-jenis laporan keuangannya. Pembuatan laporan keuangan mengikuti Pedoman Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Pedoman tersebut memudahkan akuntan dalam mengkonsepkan dan membuat prosedur keuangan. Ada 4 jenis laporan keuangan yang biasa dipublikasikan oleh emiten. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Lalu ada laporan neraca atau balance sheet. Lalu ada laporan arus kas atau cash flow statement, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini berfokus pada 3 hal, yaitu pendapatan, biaya, dan untung rugi. Sesuai namanya, laporan ini membantu kita mengetahui apakah perusahaan mengalami untung atau rugi. Laporan laba rugi kerap disebut sebagai laporan kinerja keuangan emiten. Dalam laporan ini, kita juga akan mendapatkan informasi pendapatan, pengeluaran, dan beban pajak. Informasi ini dapat membantu kita dalam mengambil kebijakan atau keputusan terhadap langkah selanjutnya terhadap investasi. Sekarang kita bahas bagian di dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan adalah mengacu pada keuntungan penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu. Biasanya, pendapatan yang disajikan dalam laporan adalah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tunai dan kredit. Lalu, poin yang kedua adalah beban. Beban adalah biaya operasional yang terjadi di entitas dalam periode tertentu. Contoh dari beban adalah gaji, transportasi, anggaran pelatihan, utilitas, hingga pajak. Dan bagian yang ketiga yang paling penting adalah tentang untung rugi. Ini mengacu pada laba bersih setelah dikurangi biaya dari pendapatan. Semakin tinggi angka pendapatan dibandingkan beban, maka keuntungan juga akan tinggi, begitupun sebaliknya. Jadi rumusnya adalah laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi beban. Jika pendapatannya positif, maka berarti perusahaannya untung. Jika laba bersihnya negatif, berarti perusahaannya mengalami kerugian. Sekarang kita bahas laporan yang kedua, yaitu laporan neraca atau balance sheet. Laporan neraca bisa disebut sebagai laporan posisi keuangan. Jenis laporan keuangan ini menyajikan informasi seputar aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode secara menyeluruh dan terperinci. Sederhananya, laporan neraca berfungsi sebagai petunjuk kondisi dan informasi keuangan perusahaan. Di dalam laporan neraca ada informasi aset, kewajiban, dan modal.
adalah elemen penting dalam laporan neraca. Untuk mengetahuinya, kita dapat menggunakan rumus persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Yang dimaksud dengan aset ataupun aktiva adalah sumber daya perusahaan yang terdaftar secara hukum dan bernilai ekonomi. Misalnya, bangunan, tanah, mobil, dan uang. Aset terbagi menjadi dua kategori, yaitu aset lancar atau jangka pendek dan aset tidak lancar. Sedangkan kewajiban adalah utang perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak lain. Contoh kewajiban adalah pinjaman bank, pajak, piutang, pinjaman ke institusi finansial, dan overdraft. Lalu modal adalah harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal akan bertambah seiring dengan bertambahnya investasi ke dalam perusahaan. Yang termasuk dalam modal adalah pendapatan tetap, modal saham, dan sebagainya. Sekarang kita bahas laporan yang ketiga, yaitu laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan ini membantu memahami perputaran arus uang perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator prediksi arus kas pada periode yang akan datang. Arus kas masuk dapat dilihat dari hasil kegiatan operasional dan kas pendanaan atau pinjaman. Sedangkan arus kas keluar dilihat dari seberapa banyak biaya operasional atau investasi yang dikeluarkan perusahaan. Laporan arus kas sama pentingnya dengan laporan laba rugi dan neraca saat menganalisis arus kas perusahaan. Tanpa laporan arus, sulit untuk mendeteksi baik buruk kinerja perusahaan. Di dalam laporan arus kas ada 3 laporan. Yang pertama adalah laporan tentang aktivitas operasi, lalu ada aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi merupakan laporan kegiatan yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, dan pengeluaran operasional perusahaan, meliputi penjualan produk atau jasa, pembayaran bunga dan pajak pendapatan, pembayaran sewa, gaji, dan upah. Sedangkan aktivitas investasi berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian aktiva tetap. Contoh, pembelian atau penjualan properti, pabrik, peralatan, dan aset tidak lancar lainnya, dan aset keuangan lainnya. Lalu untuk aktivitas pendanaan adalah merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitungnya, kita dapat menambahkan atau mengurangi nilai kas dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Laporan yang keempat adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan penjelasan rinci terkait jenis laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan memiliki pemahaman baik terkait pengelolaan dana secara menyeluruh. Catatan atas laporan keuangan ini biasanya dibuat oleh perusahaan berskala besar guna mengungkapkan informasi laporan keuangan yang memadai. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.